Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Yawati SPDSD, biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Yulis. Saya mengajar di kelas 6 SDN 2 Panji Kidul. Sebagai mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya, saya sekarang sedang menempuh program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program profesi guru tahun 2022 yang saya miliki. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Temannya sudah lengkap? Ayo disiapkan. Are you ready? Yes! Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before let's start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa? Sila dan Olive. Sila dan Olive. Ya. Berarti dua anak ya? Ya. Ada yang tahu Sila dan Olive kemana? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Siap ya? Ikuti dengan hikmat ya. Ya. Jangan bergurau. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat ya. Sekarang Bu Guru kasih kesempatan kalian 5 menit saja membaca buku sesuai dengan selera kalian. Silakan mau mengambil di pojok baca ya. Yang tertib jangan bergurau. Sampai langsung duduk.
Sudah cukup anak-anak? Silakan dikumpulkan di tengah. Dikumpulkan di tengah yang rapi, disusun. Ya, satu anak maju meletakkan lagi ke depan. Ya, silakan diletakkan lagi. Nah, anak-anak buka buku tema 2-nya. Buka halaman 26. Nah, anak-anak, ayo. Kemarin kalian sudah belajar apa? Adik Simba. Adik Simba Proklamasi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. proklamasi kemerdekaan. Nah, coba kalian kemarin sudah mempelajari siapa tokoh yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Yo, sebutkan siapa? Coba sekarang Bu Guru tanya, siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Ya, bagus, Ibu Fatmawati. Kemudian siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Meli. Sayuti Meli. Nah, Sayuti Meli itu kemarin pertanyaan kalian, apa perempuan atau laki-laki? Nah, laki-laki. Nah, sudah 2 ya pertanyaan dari Bu Guru ya mengenai Adik Simba. Yang ketiga, di mana penyusunan konsep naskah proklamasi dilakukan? Di rumah Di rumah Laksamana Kadhafi Mayada. Terus kapan proklamasi akan dikumandangkan? 17 Agustus tahun 1945. Nah, bagaimana proklamasi berhasil tidak diproklamirkan? Berhasil ya. Di mana diproklamirkan? Di Jalan Bagus. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, hubungannya dengan pembelajaran hari ini adalah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar tentang tokoh-tokohnya yang berperan, nah hari ini kita akan mempelajari peristiwanya, ya, peristiwa menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun tujuan ya kita belajar hari ini itu ada 4. Yang pertama, setelah kalian membaca buku yang akan kalian pelajari dan mengamati video yang akan Bu Guru tayangkan di proyektor, kalian bisa menemukan informasi menggunakan bantuan Adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Tujuan yang kedua adalah setelah berdiskusi kalian bisa mengembangkan informasi yang telah kalian terima sebelumnya ya. Jadi dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Tujuan yang ketiga adalah kalian bisa mempraktekkan permainan rangku alu nanti anak-anak ya, yang di dalamnya harus tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat adalah kalian bisa mengetahui manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, manfaat
dari pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, ya, diantaranya, ayo Pak, siapa yang bisa? Manfaatnya, kalau kita sudah mempelajari peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, apa manfaatnya? Peristiwa yang sudah kita berjuang itu lakukan, misalnya kita kan sudah sekarang merdeka, kita sudah tidak usah mengangkat senjata berperang dengan penjajah supaya mereka pergi dari negara kita, kan tidak usah sudah ya, kita sudah merdeka. Nah, bagaimana dengan ini, manfaatnya apa? Sebagai generasi penerus, kalian harus menghargai jasa para pahlawan. Salah satu caranya dengan apa, Nana? Belajar ya, rajin ya. Satu, belajar yang rajin. Dua, hari ini kalian memakai seragam apa ini? Batik. Nah, memakai batik merupakan wujud cinta terhadap tanah air. Ya. Bangga menggunakan produk dalam negeri, ya. Seperti nanti yang akan kita praktekkan, permainan rangku alu. Ya, itu permainan dari daerah, ya. Kita akan praktekkan. Ini juga wujud cinta kita, anak terhadap negeri ini. Paham ya? Nah, sudah dua ya manfaat yang kita petik ya. Sekarang yang ketiga. Coba siapa? Ada yang mungkin bisa jawab? Saya, Bu, mengikuti penjelajahan. Kenapa penjelajahan bisa menjadi sebuah manfaat dari proklamasi? Karena kita bisa merasakan lelahnya para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang terakhir, Bu Guru inginkan manfaatnya. Siapa yang bisa? Dari laki-lakinya, apa manfaat dari kita mempelajari peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya, Bu, Ya, Ivan. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kenapa bisa? Karena penjajah itu kan menindas rakyat Indonesia, Bu. Ya, bagus, Ivan jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, karena rakyat kita bekerja tanpa diupah. Ya, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Oleh karena itu, hari ini kita akan melewati berbagai kegiatan, ya. Garis besar kegiatan yang akan kita lalui. Satu, kalau kita tidak ngerti harus apa ini? Menanya. Nah, menanya, ya. Kemudian berikutnya, kalau Bu Guru sudah menayangkan video, ya, kalian harus apa? Mengamati. Iya, mengamati ya video yang diputar oleh Bu Guru. Nah, yang ketiga, kalian harus ketika diskusi nanti, kalian berbicara dengan temannya sekelompok. Itu namanya apa? Mengomunikasikan. Tiga sudah ya, menanya, mengamati, mengomunikasikan. Dua lagi, coba ayo ya. Nah, kalau kita sudah melihat tayangan video, masuk ke dalam kelompok-kelompok, dari hasil informasi video itu diapakan yuk? Mengeksplorasi. Iya, dieksplorasi. Kalian mengeksplorasi ya. Informasi yang ada di video kalian eksplor bersama kelompoknya. Yang terakhir, setelah pembelajaran di kegiatan inti selesai, kita harus apa yuk? Menyimpulkan apa hasil akhir dari pembicaraan kita dan pembelajaran kita hari ini. Itu namanya menyimpulkan. Nah, sekarang kalian harus tahu kompetensi apa yang harus kalian kuasai. Ya, kompetensi apa? Satu, critical thinking and problem solving. Ya, itu maksudnya begini anak-anak. Ini kan istilah asing, kalian biar tahu ya. Critical thinking itu artinya berpikir kritis. Ya, jadi misalnya nanti akan ada kegiatan dari hasil
diskusi, kalian harus mempresentasikan, ya. Dari tiap kelompok maju membacakan hasil diskusinya. Nah, ketika ada kesalahan, kelompok lain itu harus menanggapi dan memberikan pemecahan dari masalah yang ditemukan. Ya, itu namanya problem solving, menemukan masalah. Ya, itu namanya critical thinking and problem solving. Nah, yang kedua, ketika berdiskusi dalam kelompok itu namanya collaboration atau berkolaborasi, bekerja sama, ya. Apa yang mau ditulis nanti dari informasi di video itu dikolaborasikan, ya. Nah, yang ketiga, kalian kan harus menghasilkan karya. Nah, dari karya itu kan harus kreatif. Bahasa asingnya kreatif. Ya. Nah, kalian harus kreatif, ya. Diperbagus, diperindah, misalnya memberikan pita-pita, memberikan hiasan-hiasan apa di sana, ya. Kalian harus kreatif. Nah, yang terakhir yaitu communication, ya. Kalau bahasa Indonesia apa, anak? Komunikasi. Ya, bagus, komunikasi. Kalian nanti harus saling berkomunikasi, ya, antar kelompoknya, ya. Jadi suasananya harus hidup, semuanya harus aktif. Yang terakhir, kompetensi yang dinilai selain yang 4 tadi, kalian sikap kalian juga berguru nilai, ya, saat kerja kelompok. Apa? Baik anak-anak, Bu Guru ingin membangun semangat kalian biar kalian tidak lemes, ya. Ayo sekarang keluar dari bangkunya masing-masing, berdiri di sebelahnya kursi. Ayo, kita akan melaksanakan senam pagi ini, ya. Ikuti dengan penuh semangat. Siap? Siap. 1, 2, putar, putar, putar. Gimana? Senang bukan sudah melaksanakan senam pinguin? Nah, sekarang ayo kita mulai masuk ke pembelajaran inti, ya. Yuk buka halaman 26. Baik anak-anak, yuk. Yang kalian lihat di halaman 26, Bu Guru kasih waktu sebentar, 2 menit saja untuk dibaca. Yuk dibaca. Sudah cukup 2 menit, ya, waktunya sudah cukup. Nah, yang kalian baca akan Bu Guru hubungkan dengan video yang akan Bu Guru tayangkan di proyektor, ya. Kalian siap mengamati, ya? Siap. Hiroshima luluh lantak setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Selang 3 hari, Jepang sadar berada dalam ambang kekalahan Perang Dunia Kedua. Upaya menyelamatkan harga diri segera dilakukan. Di dalam negeri, Jepang memanggil tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat. Pada 9 Agustus 1945 malam, otoritas pendudukan Jepang di Indonesia segera bergerak menerbangkan 3 tokoh PPKI yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke kota Dalat, Vietnam. Di Dalat, ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu dengan Marskal Terauchi. Jepang menyadari bahwa mereka sudah diambang kekalahan. Selaku pemimpin tertinggi dari Nippon di kawasan Asia Tenggara, berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Setelah tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Rajiman segera mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Teraichi kepada tokoh-tokoh lain di Indonesia. Namun beberapa tokoh lainnya terutama Sultan Syahrir dari golongan muda meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak, hampir dipastikan akan kalah perang. Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Ia curiga pertemuan di Dalat hanya tipu muslihat Jepang. Ya, gimana setelah kalian melihat video tadi? Ada hubungannya enggak dengan bacaan yang kalian baca di buku? Ada. Ada ya. Nah, sebelum Bu Guru memberikan tugas untuk kalian per kelompok, Bu Guru akan membaur secara merata antara laki-laki dengan perempuannya. Jadi kelompoknya tidak selalu yang ini saja, ya. Nih, Noval pindah sini. Noval pindah. Sini ya. Agak sini. Sini, Pak. Baik, cukup ya. Sekarang Bu Guru beri pertanyaan. Siapa yang cepat dia dapat. Artinya kalian boleh memilih ya buah apa yang mau dinamakan untuk kelompok kalian. Siap ya? Nanti kalian memilih buahnya di sana. Jawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Ya. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Ya, bagus. Silakan memilih simbol buah yang mau diberikan nama untuk kelompoknya. Apa itu, Ayu? Cherry. Cherry. Jadi nama kelompok kalian adalah Cherry. Ya, kelompok anggur ya. Kelompok anggur. Untuk kelompoknya Tika. Jadi nanti Bu Guru nyebutnya anggur. Iya. Buah apa ini? Buah jeruk ya. Jadi kelompok ini namanya kelompok jeruk. Ya, letakkan di tengah. Sekarang halaman 26 di situ ada bacaan ya, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa peristiwanya anak-anak? Yang di video tadi, siapa yang naik pesawat? Iya. Iya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman. Video di Ningrat ya. Terbang ke mana nak? Ke kota Dalat di Vietnam ya. Itu peristiwanya anak-anak. Nah, nanti kalian di lembar kerjanya kalian tulis judulnya. Sekarang coba kalian buka halaman 27. Setelah kalian melihat video tadi, tentu kalian mendapatkan informasi ya. Nah, ini diisi apa anak-anak di kotak-kotak ini? Pertanyaan. Yang pertama apa? Apa? Iya. Kalian boleh mengeksplorasi ya. Dari video tadi silakan kalian eksplorasi apa yang bisa diangkat ke dalam peta pikiran. Pertanyaannya berhubungan dengan adik Simba. Baik, Bu Guru akan membagikan SKPD untuk kalian ini ya. Hasil eksplorasinya di sini. Kelompok jeruk, kelompok anggur, kelompok cherry, kelompok melon. Ya, silakan kalian eksplor di sana ya. Di sana kepergian dari Dalat ke Vietnam yang menggunakan adik Simba. Paham? Ayo, sebelum kalian kerjakan nanti hasil eksplorasi kalian ketik di tab ini. Kemudian di screenshot, kalian print sendiri. Sudah nanti diajari sama Bu Yulis ya. Di print kemudian
kemudian ditempel di LK-nya. Paham ya? Paham. Kelompok jeruk, anggur, kemudian ceri, kemudian melon. Ya. Selamat bekerja ya. Harus kompak dan aktif semuanya. Dah, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah dihias? Sudah. Karyanya sudah bagus? Bagus. Ya. Sekarang giliran kalian mempresentasikan, ya. Kalau ada kelompok yang maju, kelompok yang lain harus memberikan tanggapan. Mulai dari kelompok jeruk maju. Baca di sini. Jadi baca. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir Soekarno Mohatta dan Dr. Rajiman Wetio Diningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsikal Cherokee yang dijatuhi bom oleh tentara oleh golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Apa yang terjadi pada peristiwa yang diceritakan di bacaan? Sebentar, ini berhubungan dengan adik Simba ya. Ya, untuk menggali informasi kita menggunakan bantuan adik Simba. Pertama A, apa? Ya, yuk dibaca. Apa yang terjadi pada peristiwa yang diceritakan di bacaan? Sekarang adik D, di mana ya? Sekarang D. Di mana pertemuan pemimpin Indonesia dan Jepang dilaksanakan? Dengarkan ya. Jawab. Di Dalat, Saigon, Vietnam. Nah, sekarang adik K, berarti kapan? Kapannya dibaca? Kapan pertemuan Tersebut. tersebut dilaksanakan? Jawabannya? Tanggal 9 Agustus 1945. Adik C, berarti apa? Siapa? Bapak siapa? Siapa saja yang menghadiri pertemuan tersebut? Jawabannya? Ir Soekarno, Dr. Mohatta, dan Dr. Rajiman Wetio Diningrat, dan Marsikal Cherokee. Nah, adik Sim, berarti apa sekarang? M. Apa? Yuk. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya? Karena Jepang terdosa oleh sekutu dan sebagai penarik simpati rakyat. Ya. Terakhir, Simba. Bagaimana? Bagaimana hasil dari pertemuan di Dalat? Jawab. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda perihal kemerdekaan bangsa Indonesia yang diatur oleh Jepang. Golongan muda ingin mempersiapkan kemerdekaan tanpa campur tangan orang asing, termasuk Jepang. Iya.
Coba sekarang Bu Guru tanya kelompok lain. Betul adik Simba yang telah kelompok jeruk buat? Betul pertanyaannya? Betul. Bagaimana dengan jawabannya? Betul juga? Betul. Ya, semua ada dalam video? Ada. Bagus, berarti informasi yang dikembangkan oleh kelompok jeruk sudah betul. Silakan duduk. Sekarang kelompok melon ya yang maju. Kalian perhatikan, kalian tanggapi. Coba yang siapa dibaca? Siapa saja yang menghadiri pertemuan tersebut? Jawabannya? Soekarno dan Mohatta. Betul? Salah. Kenapa salah? Kurang 2 orang. Coba Putri, siapa 2 orang tersebut yang belum disebutkan oleh Melon? Rajiman dan Terauci. Kurang keras? Rajiman dan Terauci. Betul anak-anak, Rajiman dan Terauci? Betul. Iya, sudah bagus ya. Kita sudah selesai ya, pada mata pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya bagus, berarti kalian sudah paham. Sekarang masuk ke pelajaran PPKN. Bu Guru tanya dulu, pertemuan di darat Vietnam itu membutuhkan apa anak-anak di antara para pejuang? Persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kalian juga akan mempraktekkan permainan yang membutuhkan persatuan dan kesatuan, yaitu permainan rangku alu. Ya, sekarang perhatikan cara memainkannya. Video ini Bu Guru tayangkan, kalian perhatikan ya. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam permainan rangku alu. 1. Tongkat. Tongkat yang digunakan dalam permainan rangku alu adalah tongkat bambu. 2. Cara memainkan tongkat. Cara memainkan tongkat dalam permainan rangku alu yaitu menggunakan irama tertentu. Sebagai contoh, mari kita perhatikan video berikut. Tiga, cara melangkah. Cara melangkah dalam permainan rangku alu yaitu dengan melompat. Sebagai contoh, mari perhatikan video berikut. Dan anak dari permainan rangku alu tadi, yang bermain itu membutuhkan apa saja coba? Persatuan, kekompakan ya, terus ketelitian atau konsentrasi. Karena kalau kesabaran juga, karena kalau tidak konsentrasi nanti ketukannya tidak sama ya, sehingga nanti yang bermain yang meloncat ya itu akan kejepit ya. Paham ya? Paham. Jadi perlu kekompakan atau kerjasama, perlu konsentrasi, dan yang terakhir perlu kesabaran. Ya sudah. Baik anak-anak, sudah masuk pada kesimpulan ya. Coba mulai tadi dari awal kalian sudah belajar apa? 1. Mengamati. Video. Ya, menjelang. Proklamasi. Apalagi yang
kalian diamati? Cara memainkan rangko alu. Nah, itu hubungannya dengan bahasa dan PPKN. Ya. Terus yang kedua, kalian sudah apa? Senam. Melaksanakan senam, berdiskusi, ya, mempresentasikan, ya, hasilnya dan menghasilkan karya atau produk, ya, ya sudah. Kemudian sekarang Bu Guru tanya, hal baru apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yuk, satu. Alu. Yang kedua, mengetahui senam pinguin, ya, melaksanakan senam. Yang ketiga, Nana, mengetahui proses menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Pak, tadi waktu mempresentasikan kan ada yang salah. Nah, terhadap yang salah itu perlu perbaikan apa tidak? Iya, perlu diperbaiki, ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, membaca lagi dengan seksama. Yang kedua, kalau ada video, lebih teliti lagi saat mengamati video. Sehingga dalam mengembangkan informasi kita membuat secara benar. Berikutnya, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya akan Bu Guru lanjutkan dengan memberikan PR untuk kalian, ya. Coba dibuka halaman 29. Di situ ada tugas. Halaman 30 juga. Itu PR ya untuk kalian, ya. Sebagai rencana tindak lanjut besok ini akan dibahas, ya. Jadi pertemuan kali ini ada PR supaya kalian dikerjakan di rumah dan nanti hasilnya kita bahas di pertemuan besok. Paham? Ayo, sebelum ditutup pembelajaran ini kita semua berdiri menyanyikan lagu Mars Situbondo. Keluar dari bangkunya, kalian boleh bergerak-gerak mengikuti irama musik, ya. Sudah, ya. Selesai, kembali ke tempatnya masing-masing. Yuk, perhatikan. Bu Guru titip salam sama orang tuanya yang ada di rumah, ya. Salam hangat dari Bu Yulis, ya, sebagai orang tua kalian di sekolah, ya. Ketika ada PR, kerjasamalah dengan orang tua di rumah. Salam, ya. Baik, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan membawa ilmu yang berkah untuk kalian. Amin. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.